di mana kandang 1 dan 3 ini bisa diobrak-abrik ya dengan tingkat perolehan yang menurut saya itu dalam batas hitungan manusia biasa sebenarnya. Mas Adi, bergeser juga sekarang ke pendapat mengenai hasil real count KPU yang sampai sekarang juga kalau pileknya tidak bisa kita akses ya karena Sirekap masih ditutup begitu. Itu bagaimana kesesuaian ya Mas Adi melihat hasil real count dan juga quick count? Kalau bicara tentang quick count ya dan real count, ya saya kira memang tidak ada diferensiasi dan perbedaan yang cukup jelas. Pertama, dari segi pemenang Pilpres ini misalnya hampir pasti ya sama antara real count yang dilakukan oleh KPU dengan teman-teman quick count itu bahwa nomor 2 akan memenangkan pertarungan ini dengan 1 putaran. Karena mereka itu bukan hanya melampaui 50% plus sekian, tapi perolehan suaranya itu dua runner up-nya itu adalah Anies Baswedan, yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Saya kira dalam konteks itu tidak ada perdebatan apapun. Baik. Tapi kalau kita sedikit tarik ke belakang, ada sesuatu yang agak meleset diprediksi oleh kawan-kawan lembaga survei. Apa itu? Lembaga survei itu kan memprediksi perolehan kubu nomor 2 ya di kisaran angka 51 ataupun 52. Tapi nyatanya hasil real count, hasil quick count itu kan hampir 60%. Ada sesuatu yang miss di situ, ada sesuatu yang terpotong. Publik menyebutnya sebagai sesuatu yang anomali. Tapi overall bahwa tebakan teman-teman quick count, karena quick count itu beda dengan survei, quick count itu adalah hasil hitung cepat yang didasarkan pada hasil TPS ya, hasil pemungutan suara di TPS, sehingga tingkat akurasi datanya itu inline dan hampir sama dengan keputusan resmi yang nantinya akan diumumkan oleh KPU. Saya kira dalam hal itu tidak ada perdebatan apapun. Baik, Nah, baik. yang Jadi agak aneh memang di pileg ya, di pileg ya. Misalnya ada salah satu partai yang hanya diprediksi mendapatkan 2,8, tapi per hari ini sudah lewat dari 3%. Ini kan tentu menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Di pilpresnya akurat, tapi kok di pilegnya terkesan salah gitu ya. Ini siapa yang salah? Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. baik, sebelum kita membahas pileg tadi karena Mas Adi menyinggung masalah anomali survei begitu ya versus quick count dan juga real count yang ada. Kalau kita lihat anomali survei ini memang banyak terjadi juga karena kalau kita ketahui 02 ini di real count sampai saat ini mengungguli 34 provinsi termasuk juga provinsi yang selama ini disurvei merupakan kandang banteng dari tahun ke tahun yaitu Jawa Tengah kita ketahui. Itu Mas Adi menilai anomalinya cukup tinggi tidak sih di situ? Ya tentu anomali cukup tinggi. Bahwa nomor 2 ini kan unggul di basis-basisnya PDIP. Termasuk anomali misalnya pasangan nomor 2 ini kan unggul di kandangnya Anies Baswedan. Di mana? Jakarta. Sekalipun selisihnya sedikit ya. Tapi nomor 2 itu kan unggul. Sesuatu yang memang unpredictable. Tidak bisa dijangkau oleh publik ya. Di mana kandang 1 dan 3 ini bisa diobrak-abrik ya dengan tingkat perolehan yang menurut saya itu dalam batas hitungan manusia biasa sebenarnya. Inilah yang kemudian membuat betapa memang di 2024 ini dalam konteks Pilpres memang terjadi anomali yang cukup luar biasa. Mungkin penjelasan saintifiknya ada yang disebut dengan split ticket voting. Ada pemilih yang misalnya tegak lurus pada partai tertentu, tapi pilihan Pilpresnya dia agak berbeda dengan pilihan partainya. Termasuk dalam konteks PDIP, kandang banteng misalnya, mungkin pemilih-pemilih PDIP memilih partai PDIP, memilih caleg-caleg PDIP, tapi untuk urusan Pilpres mereka lebih memilih Prabowo dan Gibran dibandingkan dengan Pak Ganjar dan Mahfud. Itu kan adalah penjelasan-penjelasan ilmiah sebenarnya. Tapi sekali lagi, kalau mau jujur kita iris satu persatu, banyak sesuatu, distingsi dan jarak prediksi-prediksi yang tidak sebenarnya akurat ya, diprediksi oleh lembaga-lembaga survei yang sejak awal sebenarnya merilis secara terbuka hasil temuan mereka. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.